Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpah nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, yang mana jika kita hendak menghitung nikmat-nikmat tersebut, tentunya kita tidak dapat menghitungnya. Namun dari karena nikmat tersebut, kita wajib untuk selalu mensyukuri atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada beliau, Nabiullah yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Beliau baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Baik jamaah kajian Bumi Kum yang insya Allah pada pertemuan pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di Bumi Kum Ngaji, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas syarah kitab Al-Jami' min Bulughul Maram, dan kita akan membahas tema berbakti dan menyambung silaturahim pada hadis ke-7 dan ke-8. Dan insya Allah kajian pada kesempatan kali ini akan dibersama beliau Ustadz Rizky Agung Rahmatullah BA Hafizullah Ta'ala. Seperti biasa kepada jemaah, kami mengajak kepada jemaah untuk ikut bergabung berdakwah bersama Bumikum Ngaji dengan men-share informasi kajian dari Bumikum Ngaji kepada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah sekalian. Semoga apa yang jamaah share nantinya bisa membuahkan amal jariah pada jamaah. Kemudian kami juga mengajak para jemaah untuk terus memperbarui niatnya di dalam belajar, dalam menuntut ilmu, kemudian juga memperhatikan adab-adabnya di dalam menuntut ilmu, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian kami juga menginformasikan bahwasannya insya Allah selepas materi yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti, kita akan melanjutkan di sesi tanya jawab, sehingga kepada jemaah yang hendak mengajukan pertanyaan kami persilahkan bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jemaah boleh menanyakan, mengajukan pertanyaan dengan eh, tema apapun, namun kami tetap mendahulukan untuk pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan kajian kita pada malam hari ini. Baik, Alhamdulillah sudah ada beberapa jamaah yang bergabung dan Ustadz juga sudah bergabung di tengah kita. Kami persilahkan, mungkin langsung saja pada Ustadz. Waktu kami persilahkan pada tafadhol masykurah. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat
kaum muslimin, jamaah Bumi Mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan serta karunia hidayah taufik yang senantiasa menaungi kita sehingga Allah kembali mudahkan kita untuk berkumpul bersama di dalam Zoom meeting online Bumiku Mengaji dalam rangka kita melanjutkan pembahasan daripada Kitabul Jami' min Bulughil Maram dan kita masuk pada hadis yang ketujuh dan juga hadis yang kedelapan dari bab berbakti dan menyambung hubungan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat kelak. Para jamaah, para hadirin, ikhwah dan akhwat yang semoga Allah muliakan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, di mana pada malam hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan pada hadis yang ketujuh dan juga hadis yang kedelapan. Untuk malam hari ini ada dua hadis yang kita bahas ya, di mana dikarenakan hadis yang ketujuh ini pembahasannya ringan dan tidak begitu banyak, jadi bisa kita gabung dengan pembahasan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kedelapan. Hadis yang ketujuh daripada bab berbakti dan juga menyambung silaturahim adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, di mana beliau membawakan hadis dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Di antara atau termasuk dari dosa besar adalah seorang mencela kedua orang tuanya. Qila. Kemudian dikatakan kepada beliau atau beliau ditanya oleh para sahabatnya, wahal yasubbu rajulu walidayhi. Apakah mungkin, apakah bisa atau bagaimana bisa seorang itu mencela orang tuanya sendiri? Qala na'am. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, bisa saja. Yasubbu aban rajuli fayasubbu abahu. Ketika seorang mencela ayah orang lain, maka dia akan mencela ayahnya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ataupun ketika dia mencela ibu dari orang lain, maka orang tersebut akan mencela ibunya. Ya. Para ikhwah yang semoga Allah muliakan, eh, dari sini kita bisa melihat ya, bahwa ada peringatan keras di sini. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memulai sabdanya dengan minal kabair, dengan menyebutkan, dengan menitik beratkan bahwa ini merupakan salah satu di antara dosa besar. Dan kita pada pertemuan sebelumnya sudah sedikit membahas yang berkaitan dengan dosa besar, ya, yang membedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Bahwasanya dosa besar itu memiliki konsekuensi yang lebih besar, di mana dosa besar tidak bisa diampuni, ya tidak akan bisa diampuni, tidak akan bisa dihapus, melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan dosa kecil, yang dimana dosa kecil bisa saja diampuni oleh Allah, bisa saja dihapuskan dari catatan hanya dengan dilakukannya amalan soleh di hari-hari berikutnya. Di antara hadis yang bisa kita ambil adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghilangkannya. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu bisa menghilangkan amal keburukan. Namun dari dua dalil ini, yang dimaksud dengan amal kebaikan bisa menghilangkan keburukan ataupun iringilah keburukan dengan kebaikan, karena niscaya akan bisa menghilangkannya. Yang bisa dihilangkan keburukannya adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Berarti perbuatan yang akan kita jelaskan ini yaitu mencela kedua orang tua dengan cara mencela orang tua lain, ya,
Ini merupakan perbuatan, salah satu dari perbuatan dosa besar yang dosanya tidak bisa dihapuskan, tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang semoga Allah muliakan, kita akan melihat penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala di mana beliau mengatakan di sini fahada yubayyinu lana anna la'nal walidain qisman. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya melaknat, ya, melaknat kedua orang tua ataupun mencela kedua orang tua itu terbagi menjadi dua. Syekh di sini menggunakan kata laknat walaupun hadisnya menggunakan kata sab ataupun mencela, karena dalam riwayat yang lain masih dari sahabat Ibnu Umar juga bahwa beliau mengatakan inna min akbaril kabair an yal'ana rajulu walidayhi. Sesungguhnya di antara dari dosa-dosa besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Hadisnya masih sama dari Ibnu Umar juga, namun ada sedikit perbedaan redaksi. Yang satu dengan kalimat mencela, yang satu dengan kalimat melaknat. Maka di sini Syekh mengatakan melaknat kepada kedua orang tua itu ada dua bentuk. Ya. Yang pertama adalah laknun mubashir, laknat secara langsung. Ya, seorang melaknat orang tuanya langsung ataupun mencela kedua orang tuanya secara langsung. Wahada akbah, dan ini lebih tercela, ini lebih buruk. Ka'an yakul. Contoh misalkan seorang mengatakan la'anallahu fulanan au fulanatan. Allah melaknat, semoga Allah melaknat fulan ataupun fulana. Jadi maksudnya ibunya atau bapaknya. Semoga Allah melaknat engkau wahai ayah. Semoga Allah melaknat engkau wahai ibunya, contoh misalkan. Ini laknat mubashir, laknat langsung. Dan ini merupakan perbuatan yang lebih rendah, yang lebih buruk daripada yang disebutkan dalam hadis nanti. Ya. Hada huwa la'nul mubashir. Ini merupakan laknat yang langsung, wa huwa akbar fil ithm. Dan ini merupakan perbuatan yang lebih besar dosanya. Wa asyaddun fil jarimah, dan lebih buruk perbuatan membangkangnya kepada orang tua. Nah, kemudian asab buthani, mencela ataupun melaknat yang kedua, bentuk laknat ataupun bentuk mencela kepada kedua orang tua yang kedua adalah sabbun nas, mencela orang lain ataupun melaknat orang lain. Orang lain ini maksudnya adalah orang tuanya dari orang lain, itu maksudnya. Jadi yasubbu aba annas wa yasubbu ummahatin nas. Dia mencela ayahnya orang lain ataupun dia mencela atau melaknat ibunya orang lain. Summa ya'ti haula'i fayasubbuna abahu wa yasubbuna ummahu. Kemudian orang yang tadi orang tuanya dicela ini, dia datang mencela orang tuanya yang pertama, ataupun dia melaknat orang tua yang pertama tadi yang mencela. Ya, fayakunu mutasabbiban fi dzalika. Maka pada saat itu dia menjadi sebab. Karena sebab dia mencela orang tua orang lain, maka ketika orang ini mencela orang tuanya sendiri, dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Maka secara nggak langsung dia melaknat orang tuanya. Ini adalah bentuk yang kedua, yaitu dengan melaknat orang tua lain, sehingga anaknya melaknat orang tuanya. Ini secara tidak langsung dia sedang melaknat orang tuanya sendiri, karena dia menjadi sebab. Ya, kalaulah dia tidak melaknat orang tua yang lain, maka anak ini nggak akan melaknat orang tuanya dia, kan seperti itu. Ya, karena dia menjadi sebab. Fayakunu aidun ithman, maka ini juga termasuk dosa. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, di annahu sabban nasa hatta tawassalan nasu ila sabbi abihi wa sabbi ummihi bi asbabihi. Karena dia mencela orang tua lain sehingga ya, anaknya yang bersangkutan balik membalas mencela kedua orang tuanya dengan sebab dia sendiri. Dan ini para ikhwah yang semoga Allah muliakan, ketika bentuk seperti ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sebagai dosa besar. Ya, bentuk mencela orang tua orang lain ini sudah dikatakan dengan mencela orang tua sendiri dan sudah dikategorikan dengan dosa besar, maka lebih buruk lagi ya bentuk yang pertama tadi, yaitu melaknat ataupun mencela kedua orang tua secara langsung. Dan inilah kaitannya dengan bab yang dibawakan oleh penulis, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di mana bab yang kedua ini bab yang berkaitan dengan berbakti,
Maka hadis-hadis yang ada di dalamnya, diantaranya hadis ketujuh ini berkaitan dengan bakti kepada kedua orang tua. Ya, maka ketika seseorang melakukan apa yang dilarang dari hadis ini merupakan bentuk durhaka dari anak kepada kedua orang tuanya, berarti dia tidak menjalankan bakti atau baktinya tidak sempurna kepada kedua orang tuanya. Dan kita sudah membahas juga secara rinci ya yang berkaitan dengan uququl walidain ataupun durhaka kepada kedua orang tua, yang ini luar biasa memiliki dampak dosa yang begitu besar dan dahsyat di dunia maupun di akhirat. Para hadirin yang semoga Allah muliakan. Di sini Al-Imam As-San'ani, saya mengutip juga dari kitab Subulus Salam, di mana Al-Imam As-San'ani juga menjelaskan hadis yang berkaitan, di mana beliau mengatakan, syatmur rajuli walidayhi, mencela, apa seorang mencela kedua orang tuanya, maksudnya adalah yatasabbabu ila syatmihima. Dia menjadi sebab sehingga kedua orang tuanya dicela. Ya, maksudnya mencela eh, orang tuanya. Ini maksudnya adalah dia menjadi sebab. Menjadi sebab saja sudah dilarang dengan keras. Apalagi secara langsung kan begitu. Eh, wa fihi tahrimut tasabbub. Dan ini menunjukkan adanya pengharaman menjadi sebab ila adiyatil walidaini wa syatmihima. Menjadi sebab dicelanya kedua orang tua sendiri ataupun kedua orang tuanya diganggu ataupun disakiti oleh orang lain. Ya, menjadi sebab orang tua dicela ataupun diganggu ataupun dihina oleh orang lain. Ini juga termasuk perbuatan yang diharamkan. Kalau tadi ya seandainya dia tidak mencela orang lain, maka orang itu tidak akan mencela kedua orang tuanya. Kemudian beliau di sini menukilkan perkataan Ibnu Battal rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan hadal haditsu aslun fi saddid dzara'i'. Hadis ini ya, hadis ini menjadi dasar, menjadi landasan daripada kaidah saddud dzara'i', mencegah daripada kemungkaran, mencegah daripada keburukan. Ya, jadi misalkan di sini bisa kita lihat juga Al-Imam Al-Mawardi mengambil istinbat, mengambil hukum dari hadis ini, di mana beliau mengeluarkan hukum bahwa jual beli pakaian sutra itu diharamkan kepada orang yang memang jelas laki-laki yang akan menggunakannya untuk dikenakan. Menjual pakaian sutra, laki-laki itu kan diharamkan untuk memakai pakaian sutra, kain dari sutra. Ketika ada orang yang menjual sutra, ya ini hukumnya mubah. Jual beli sutra hukumnya mubah. Boleh saja silakan jual beli sutra bagi penjual. Adapun laki-laki dia dilarang untuk menggunakannya. Ya, adapun perempuan dia diperbolehkan untuk dijadikan pakaian. Nah, ketika penjual ini mengetahui misalkan eh, pembeli ini akan menggunakan kain sutranya untuk dikenakan dan dia laki-laki dan dia tetap menjualnya kepada orang tersebut, maka ini haram, perbuatannya haram. Ya, Al-Imam Mawardi menggunakan hadis ini. Seseorang mencela orang lain, orang tua dari orang lain itu diharamkan. Karena apa? Karena di situ akan menimbulkan orang tuanya dicela oleh oleh anak yang bersangkutan. Begitu. Di situ berarti menunjukkan bahwa di sini syariat ingin menutup keburukan. Ada saddul dzara'i'. Maka penjual tadi ketika dia bisa mengetahui, bisa dipastikan orang ini akan mengenakan pakaian sutra, berarti dia nggak boleh menjual kepada orang ini. Ya, begitupun apa? Wal asir ila man yattakhiduhu khumra. Ataupun misalkan seorang pedagang yang menjual anggur, dia menjual anggurnya, barang dagangannya kepada orang yang jelas akan menggunakannya untuk dibuat khamr atau minuman keras. Ini juga nggak boleh, haram. Dengan dalil hadis ini juga, yaitu mencegah kemungkaran. Dengan dia tidak menjualnya kepada orang tersebut, maka khamr kan nggak dibuat. Atau setidaknya dia tidak ta'awun. Karena ini juga berkaitan dengan bersangkutan juga dengan dalil yang lain, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Jangan kita menjadi sebab juga, gak boleh.
Ya, ketika kita bisa mengetahui apapun yang akan dia lakukan dari yang kita jual ini misalkan berupa keburukan, maka kita jangan jual benda tersebut kepada orangnya. Atau misalkan sebagai pedagang pisau atau pedagang golok misalkan, ya ketika kita bisa lihat bahwa orang yang akan membeli ini atau calon pembeli ini biasa dia gunakan untuk membegal, dan kita tahu dia ini begal, dia beli parang dari kita atau beli golok dari kita, ya kita khawatirkan orang ini akan menggunakannya untuk mendolimi orang lain, ataupun misalkan ada seorang yang kita ketahui dia pembunuh, dia membeli pisau dari kita, maka kita nggak boleh menjualnya kepadanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka saddul dzarair, mencegah dari hal yang mungkar. Ya. Kemudian para hadirin, jamaah yang semoga Allah muliakan, hal ini, ya, hal ini juga bisa kita lihat, ya, larangan Rasulullah daripada eh, mencela orang tua lain yang bisa menyebabkan orang tuanya dicela. Ini juga ada yang senada dari Al-Quran di surat Al-An'am ayat 108, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ya. Di sini bisa kita lihat tafsir dari Imam Ibnu Katsir di mana beliau mengatakan Qala Abdul Razzaq, Al-Imam Abdul Razzaq mengatakan dari Ma'mar dari Qatadah, beliau menceritakan bahwasanya dahulu kaum muslimin yasubbuna asnamal kufar, mereka mencela berhala-berhalanya orang kafir pada saat itu. Fayasubbul kufarullah aduwam bighairi ilm. Kemudian orang-orang kafir tadi yang berhalanya dicela, dia balik membalas dengan mencela Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan mereka. Fa'anzalallahu wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Maka Allah pun menurunkan ayat wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela sembahan-sembahan mereka yang disembah selain Allah. Ya, ini perkara yang jelas ya, padahal jelas-jelas mereka ini musuh agama, musuh Islam. Sembahan mereka adalah sembahan yang batil. Apalagi asnam, patung-patung berhala yang nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat. Bahkan mereka nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana mau melindungi orang lain? Bagaimana mau disembah? Akan tetapi Allah tetap saja di sini melarang kaum muslimin untuk mencela sembahan-sembahan tersebut. Karena apa? Dalam rangka saddul dzari'ah, dalam rangka mencegah kemungkaran yang akan terjadi berikutnya, yaitu apa? Orang-orang kufar, orang kafir yang nantinya malah akan mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuan mereka. Dan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala melampaui batas. Ya, ini senada dengan hadis tadi. Ketika seorang dilarang mencela orang tua lain karena akan terjadi karena orang tuanya nanti akan dicela oleh anaknya, maka ini sama. Kaum muslimin dilarang mencela sesembahan orang lain karena orang kafir tersebut akan nanti jadinya mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dilakukan seperti itu, ada seorang yang mencela sesembahan orang lain dan kemudian orang kafir tersebut mencela Allah, maka dia juga termasuk berbuat dosa. Ya, karena secara tidak langsung dia mencela Allah. Berarti sama ini ya. Bisa kita katakan secara tidak langsung dia juga mencela Allah. Karena apa? Karena dia menjadi sebab orang tersebut mencela Allah. Orang itu nggak akan mencela Allah kalau sesembahannya tidak dicela. Karena sesembahannya dicela, maka orang tersebut marah yang mengakibatkan dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi simpulannya, jadi kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh di sini, Syekh bin Bas di sini. Kemudian Syekh di sini berdoa, Razaqallahu al-jami' al-afiyah wassalam. Semoga Allah memberikan rezeki kepada semuanya, keselamatan dan juga wala haula wala quwwata illa billah. Dan tiada daya dan kuasa melainkan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Selesai pembahasan daripada hadis yang tadi. Simpulannya adalah bahwa eh, menjadi sebab saja sudah dianggap sebagai dosa besar, maka lebih besar lagi dosanya, lebih parah lagi dampaknya bagi mereka yang berani melaknat kedua orang tuanya ataupun berani mencela kedua orang tuanya secara langsung. Ini juga menjadi perhatian bagi kita semuanya kaum muslimin agar tidak berbuat keburukan kepada orang lain. Ya, bahkan orang tua dari orang lain pun dijaga kedudukannya oleh syariat Islam ini. Ketika seorang muslim diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, diarahkan agar tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, maka hal-hal yang bisa menjadi sebab daripada perbuatan tersebut pun juga ditekankan oleh syariat Islam ini. Dan juga dari hadis ini kita bisa melihat bahwa kedudukan orang tua, ya baik orang tua sendiri maupun orang tua lain dijaga kehormatannya oleh syariat Islam, di mana mencela orang tua lain pun diatur oleh syariat Islam untuk dilarang. Terlebih lagi mencela daripada orang tua sendiri. Ya, makanya di sini para sahabat pun terheran dalam lafadznya kita bisa melihat wahal yasubbur rajul walidayhi. Ibnu Umar di sini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana mungkin bisa seorang itu mencela kedua orang tuanya? Karena ini merupakan naluri dasar, ya fitrahnya manusia, fitrahnya seorang anak yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana manusia itu diciptakan dengan hal itu adalah dia menghormati kedua orang tuanya. Dia bakti kepada kedua orang tuanya. Maka ketika ada anak yang dia membangkang kepada kedua orang tuanya, bahkan dia bisa sampai berani melaknat ataupun mencela kedua orang tuanya, maka ini telah keluar dari fitrahnya. Fitrahnya telah rusak. Maka segeralah untuk bisa kembali kepada fitrahnya, yaitu dengan menjalankan kewajibannya dengan bakti kepada kedua orang tuanya dan menjauhi durhaka kepada kedua orang tuanya. Seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-8. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dan nama asli beliau adalah Khalid ibn Zaid. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari, nama aslinya adalah Khalid ibn Zaid, yang dimana beliau terkenal kisahnya dengan dimana ketika Rasul hijrah ke Madinah, beliau ini sahabat Ansor, ya, penduduk asli Madinah. Ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, beliau sempat singgah di tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari ini. Ya. Di mana beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidaklah dihalalkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya atau memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyan, sedangkan keduanya saling berjumpa. Fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Maka yang satu dia berpaling dan yang lainnya juga berpaling satu sama lain. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dan yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai dengan salam. Hadis ini sahih muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sini Syekh juga mengatakan, penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan hadal hadis al-jalil wa ma jaa fi ma'nahu yadullu ala tahrim at-tahajjud bainal muslimin. Hadis yang mulia ini dan yang datang dengan makna yang semisalnya menunjukkan akan diharamkannya memboikot ataupun mendiamkan saudara sesama muslim. Ya, dari sini bisa kita lihat kaitannya erat dengan bab yang dibawakan, ya, dalam dalam kitabul Jami' ini, karena babnya berbicara tentang babul bir wasilah, bab yang berkaitan dengan bakti dan juga menyambung hubungan. Maka di sini ada hadis yang melarang sesuatu yang bisa menyebabkan hubungan itu rusak. Ya, hubungan ini bisa maksudnya silaturahim, ya, dengan keluarga kerabat ataupun dengan sesama umat muslim. Ya. Kemudian Syekh mengatakan wa qad istafadat al ahadits fi hadza an Rasulillah alaihi salatu wassalam fi tahrim tahajur wa tahasud wa taqatu wa tabagud. Dan hadis ini maknanya dilimpahkan juga
kepada pengharaman at-tahajur boykot. Juga maknanya bisa dilimpahkan kepada pengharaman at-tahasud, saling menghasut, saling hasad, saling dengki. Wattaqatu, saling memutus hubungan. Wattabawud, dan saling benci satu sama lain. Dari hadis ini, walaupun maknanya secara spesifik menjelaskan tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya, maka ini juga maksudnya adalah hasad, dengki, takoto, memutus, dan juga cababut, benci. Karena ini merupakan perbuatan yang bisa memutus hubungan. Perbuatan ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan hubungan sesama muslim menjadi renggang. Padahal syariat Islam sangat menganjurkan, sangat menekankan agar memperkuat tali ukhuwah sesama kaum muslim. Begitu ya. Maka dari hadis ini juga bisa kita lihat lafaz yang digunakan la yahillu li muslimin, tidaklah halal bagi seorang muslim, maka maknanya adalah haram. Ketika sesuatu tidak dihalalkan, maka maknanya adalah dibawa ke haram. Berarti haram hukumnya mendiamkan saudara muslim lebih daripada 3 hari. Para hadirin yang semoga Allah muliakan. Syariat Islam selain daripada secara spesifik dalam hadis ini menyebutkan larangan tentang memboikot atau mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Dia pada dasarnya juga melarang semua perkara-perkara yang dapat merusak keutuhan tali persatuan tersebut. Misalnya bisa kita lihat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din ala bai'i akhihi. Tidaklah diperbolehkan seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Maksudnya ketika ada seseorang yang sedang menjual barang, dia sedang proses tawar menawar dengan calon pembelinya, belum di situ ada kesepakatan pembelian, namun tiba-tiba ada orang yang datang kepada si calon pembeli ini menawarkan barang yang sama, namun dengan harga yang lebih rendah. Misalkan si A menjual kepada si B barang dengan harga 100.000. Sedang ada proses tawar-menawar. Si B ingin barangnya lebih rendah, ingin harga misalkan di bawah 100.000. Akhirnya si C ini tiba-tiba datang dan langsung menawarkan, ya sudah di saya beli aja, saya cuma kasih harga 70.000. Tadi si A kasih 100.000. Sedang proses tawar-menawar. Belum ada kesepakatan ambil ataupun batal, belum ada. Kalau sudah batal, oke silahkan. Ini belum ada kesepakatan ambil ataupun batal. Tapi tiba-tiba si C datang menawarkan barangnya sendiri dengan harga yang lebih rendah misalnya 70.000 dan diambil. Akhirnya si pembeli misalkan lebih tertarik dengan harga yang lebih rendah tersebut, ya diambil dari barang si C. Maka ini akan menimbulkan permusuhan. Dan ini dilarang dalam syariat Islam. Ini bisa menimbulkan permusuhan antara si pedagang. Ya, ini cara yang tidak sehat. Dan ini juga dibawakan hukumnya juga sama dengan pembelian. Juga sama ya. Si A ingin membeli barang dengan si B. Ya, si A ingin membeli barang dengan si B. Barang tertentu dengan nilai 1 juta misalkan. Sedang proses tawar menawar. Ya, apa enggak, si A ingin beli barang dari si B jualnya barang ini 1 juta. Ya, si B menjual dengan harga 1 juta. Sedang proses tawar menawar, si A ingin barang yang dibeli itu lebih rendah daripada nilai 1 juta tadi. Tiba-tiba si C datang, dia juga pedagang. Ya, dia juga tiba-tiba si C datang, dia juga pembeli. Ya, dia juga pembeli. Dia sampaikan kepada si B yang pedagang ini, yaudah saya beli. Dia nawar berapa 1 juta. Ya udah saya beli dengan harga yang lebih tinggi, saya naikin jadi 1,100,000. Akhirnya penjual ini menjual barang kepada si C, bukan si A. Karena si A mintanya lebih rendah. Tapi si C berani bayar lebih tinggi. Ini juga dilarang. Ini bisa menimbulkan permusuhan antara si pembeli tadi. Ini membeli dengan cara yang tidak dibenarkan. Jadi nggak boleh kalau belum ada kesepakatan, belum ada batal ataupun beli, ya maka nggak boleh di diserobot ya bahasanya kita. Nggak boleh didahului. Ini juga dalam rangka menjaga keutuhan tali ukhuwah di antara kaum muslimin, ataupun wala yakhtubur rajulu ala khutbati akhihi, dan juga tidak diperbolehkan seorang melamar di atas lamaran saudaranya yang lain. Sudah ada perempuan yang dipinang oleh seorang laki-laki, dan dalam proses eh, proses ikhtiar ya, proses dia apa namanya
istikharah, ya mencari jawaban, mencari keyakinan apakah lanjut atau tidak. Tiba-tiba ada laki-laki yang datang datang melamarnya padahal sudah dilamar oleh laki-laki yang lain dan perempuan ini belum memberikan jawaban berupa penolakan. Ini juga dilarang karena ini juga bisa merusak hubungan sesama kaum muslimin. Ataupun dalil tentang larangan menghasad tadi ya atau mendengki tadi adalah sabda Rasulullah wala tahasadu wala tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian saling membenci. Ini juga spesifik dalam hadis yang lain disebutkan tidak boleh saling dengki, tidak boleh saling membenci. Ya. Dan masih banyak lagi larangan-larangan dari Nabi yang tujuannya adalah menjaga persatuan. Ya, bahkan dari Al-Qur'an ya, dari Al-Qur'an tadi dari hadis semuanya. Dari Al-Qur'an kita bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang menekankan untuk menjaga keutuhan persatuan adalah di surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling mencari kesalahan di antara kalian dan janganlah kalian saling menggibah, membicarakan saudaranya di antara kalian. Ya, karena ketika seorang dia sering rajin mencari kesalahan orang lain, maka di situ akan timbul permusuhan. Di situ sangat berpotensi untuk menimbulkan permusuhan di antara mereka. Ya. Kemudian di surat Al-Hujurat juga di ayat yang 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala la yaskhar qaumun min qaumin dan janganlah sebuah kaum menghina kaum yang lain. Ya. Karena dengan menghina jelas akan menimbulkan permusuhan. Ya. Dalil-dalil yang kita sampaikan tadi ini semuanya menunjukkan pentingnya untuk mempererat tali persatuan. Bahkan sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersabda, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian sampai kalian beriman. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian semuanya beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai kalian bisa saling mencintai. Ya, di sini dikaitkan kecintaan kepada saudaranya muslim dikaitkan dengan kesempurnaan iman seseorang. Yang dari iman ini bisa menjadi syarat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu semuanya menjelaskan tentang penekanan menjaga keutuhan persaudaraan Islam, ukhuwatul Islam. Maka praktek hajar ini atau praktek memboikot ini bertentangan dengan seluruh dalil-dalil yang kita bacakan di atas di antara sebagian dari banyaknya dalil-dalil yang menyatakan ukhuwah Islam itu perlu dan harus dijaga. Ya. Kemudian para ikhwah yang semoga Allah muliakan, dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim sendiri, dari sahabat Anas dan juga Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, ini juga punya redaksi yang sedikit berbeda dengan lafaz hadis yang kita bacakan tadi, tapi maknanya sama, yaitu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hijrata fawqa salasin. Atau dalam riwayat yang lain juga dikatakan la hijrata fawqa salasati ayyamin. Tidak boleh memboikot lebih daripada 3 hari. Ya, kalau tadi kan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Agak lebih panjang. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan, memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Kalau di sini lebih ringkas dan lebih tegas. Tidak boleh memboikot lebih dari 3 hari. Ya. Kemudian di sini Syekh mengatakan melanjutkan penjelasannya kullu hadza yadullu ala anna wajiba ala muslimi an la yasida fil hajri ala salat. Dan hadis ini semuanya menunjukkan bahwa wajib bagi seorang muslim agar tidak memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Amma salasu fala ba'sa. Adapun 3 hari ataupun kurang dari 3 hari maka diperbolehkan. Ternyata memboikot atau mendiamkan saudara itu
tidak semata-mata dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya. Karena teks hadisnya jelas mengatakan lebih daripada 3 hari. Bahkan riwayat yang lain dengan redaksi yang sedikit berbeda pun bunyinya sama. Tidak ada boikot lebih daripada 3 hari. Berarti jelas menunjukkan bahwa boikot atau mendiamkan saudaranya yang hanya batasan 3 hari ataupun kurang 3 hari, 1 atau 2 hari misalkan, atau hanya beberapa jam saja, maka ini masih diperbolehkan oleh syariat. Ya, ini masih diperbolehkan oleh syariat. Tentu boikot yang dimaksud adalah boikot yang berkaitan dengan perkara duniawi. Ya, boikot yang diperbolehkan di sini ataupun boikot yang diharamkan di sini, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara duniawi. Dia kesal dengan fulan, akhirnya dia mendiamkan fulan, tapi kesalnya itu hanya berdasarkan muamalah keseharian misalkan, perkara ini sifatnya duniawi, bukan dasarnya agama, bukan. Ya, ini diperbolehkan kurang dari 3 hari dan diharamkan lebih daripada 3 hari. Adapun menghajar orang ataupun memboikot orang, mendiamkan orang dalam perkara agama, itu boleh lebih dari 3 hari. Ya, mendiamkan orang, orang lain, kaum muslimin misalkan, dalam perkara agama, memang dari perkara agama jelas, ya, ataupun kebid'ahan yang dilakukan oleh orang tersebut, ya, ini boleh dilakukan lebih dari 3 hari. Ya, kita lanjut dulu dari yang duniawi. Ya, kenapa dalam perkara duniawi ini diperbolehkan 3 atau kurang dan dilarang lebih daripada 3? Syekh di sini mengatakan di anna nufusa qad ya'tariha ma ya'tariha minal ghadab wasyidda wa karaha lisyakhs. Karena jiwa itu ada kalanya dia sangat mungkin ya dilanda dengan kemarahan ataupun rasa keras dari hatinya ataupun kebencian terhadap orang lain. Ini sangat manusiawi. Ya, ini sangat manusiawi. Dalam hati seorang itu dia marah kepada orang lain, dia benci orang lain, itu sangat manusiawi. Sangat mungkin. Ya, dan Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam juga mengatakan hikmah dibolehkan mendiamkan saudaranya 3 hari ataupun kurang juga sama. Ya, annal insan menjebulun alal ghadab, kata Syekh di sini, kata Imam As-San'ani di sini, bahwasanya manusia itu diciptakan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala memang dengan sifat marah. Jadi marah sama orang itu sangat wajar. Ya. Kemudian beliau mengatakan wasu'il khuluq, dan juga dengan perangai yang buruk. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu dasarnya memang penuh dengan kemarahan dan juga perangai yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa menarik orang kepada perbuatan yang buruk, illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang dasarnya manusia seperti itu, makanya diperbolehkan. Ya, fa'ufiya lahu hijru akhihi thalathata ayyam. Maka diperbolehkan baginya mendiamkan saudaranya 3 hari. Untuk apa? Liyadhhaba dzalika al-'aridu takhfifan 'alal insan. Agar penghalang-penghalang tersebut bisa hilang dulu dari manusia. Penghalang penghalang yang bisa menghalangi seorang menjaga keutuhan ukhuwah Islam. Yaitu tadi kebencian, kemarahan, ya, kerasnya hatinya. Ini dibiarkan hilang dulu. Ya, dibiarkan hilang dulu. Makanya Islam, apa syariat Islam membolehkan untuk mendiamkan. Karena dengan mendiamkan diharapkan kebenciannya ini hilang, kemarahannya ini reda. Kan begitu. Ya. Syekh sini mengatakan Al-Imam As-Sun'ani fa fil yaumil awwal, pada hari pertama diharapkan yaskunu ghadabuhu, marahnya itu bisa berhenti. Wa fi tsani yarji'u nafsahu, yuraji'u nafsahu. Dan pada hari yang kedua diharapkan dia bisa balik, apa namanya, mengkoreksi dirinya, bisa membawa kembali perasaannya dengan sedia kala tanpa ada amarah dan emosi lagi yang melanda. Wa fi tsalits ya'tadiru, dan pada hari yang ketiga diharapkan dia sudah bisa memaafkan saudaranya tersebut. Wa ma zada 'ala dzalika kana qat'an li huquqil ukhuwah. Adapun jikalau lebih daripada 3 hari,
maka ini merupakan bentuk memutus hak daripada ukhuwah Islami. Syariat hanya boleh memberikan kesempatan waktu untuk meredam hal-hal tersebut 3 hari saja. Syekh bin Bas juga mengatakan sama, ya. eh Tadi ya, jiwa itu memang ada kalanya dia dilanda kemarahan dan juga kebencian karena adanya permusuhan, ya, dan juga adanya perseteruan di antara kaum muslimin. Karena khawatir kalau misalkan dia tidak diberikan waktu, dipaksakan jiwanya untuk bisa memaafkan, ini memang sulit. Memaafkan itu sulit. Ya, ini juga pernah kita bahas ya, sudah lama ya, dari teman awal-awal itu kita pernah bahas. Minta maaf itu sangat mudah, ya. Sedangkan memaafkan itu sangat sulit. Makanya kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada, yang dimotivasi oleh syariat itu adalah memaafkan, bukan minta maaf. Karena minta maaf itu adalah kewajiban yang memang sudah seharusnya Anda minta maaf kalau Anda salah, ya. Naluri berpikir manusia mengatakan Anda harus minta maaf. Tapi memaafkan, urusan memaafkan ini urusan hati yang sangat sulit. Kalau minta maaf ini urusannya hanya gengsi. Kita gampang turunin gengsi. Ada beberapa kondisi yang kita mudah untuk mengalahkan atau menurunkan ego ataupun gengsi kita untuk minta maaf. Tapi untuk memaafkan kadang juga kita mau maafin orang gengsi-gengsian. Menurunkan ego ataupun gengsi untuk memaafkan orang itu sulit. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang semisal. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Akan tetapi barang siapa yang memaafkan, ya, akan tetapi barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat baik kepada saudaranya, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran dengan tegas untuk orang yang memaafkan saudaranya yang berbuat buruk kepadanya. Kemudian ketika Allah juga mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan juga surganya yang seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang dimaksud yang disiapkan surga untuknya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhimi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Dan mereka yang mampu menahan amarahnya. Mampu menahan amarah. Berarti apa? Memaafkan. Memang ada anjurannya. Kenapa kenapa syariat menganjurkan? Karena ini memang perkara yang sulit. Ini memang perkara yang sulit. Ya, makanya sampai ada balasan yang Allah kasih lebih bagi orang yang mau memaafkan. Beda sama minta maaf. Kalau minta maaf ya sudah semestinya gitu. Tapi kalau memaafkan itu sulit. Makanya di sini juga syariat memberikan kelonggaran bagi seorang agar bisa memaafkan. Dia boleh mendiamkan saudaranya selama maksimal 3 hari. Adapun lebih dari 3 hari, maka ini dianggap merusak ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islamiyah. Baik, para hadirin yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh bin Bas. Beliau mengatakan, "Famin rahmatillahi azza wa jalla an abahal hijrah thalathata ayyamin." Dan di antara kasih sayang dan rahmatnya Allah azza wa jalla, di mana Allah membolehkan memboikot selama 3 hari. Hatta yakhifa ma fin nufusi min ta'athuri bi khusumatin aw mudarabatin aw musabbatin aw nahwi dzalik. Agar apa? Agar bisa lebih meringankan sesuatu yang bergejolak di dalam jiwa dari bentuk permusuhan ataupun bahkan saling memukul satu sama lain atau saling mencela satu sama lain. Ini biar reda dulu di dalam hati. Ya, kemudian apa? Summa khairuhuma wa afdaluhuma alladhi yabda'u bis-salam. Dan yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Ketika ada dua orang yang saling bermusuhan, saling memboikot, saling mendiamkan satu sama lain, maka yang paling baik dari keduanya adalah yang memaafkan duluan. Yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai dengan ucapan salam kepada saudaranya. Wa hadza kulluhu yadullu ala anna al-wajiba 'ala al-mu'minin an yataraffa'u fawqa asbabil furqah. Dan ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi orang mukmin agar menghindari sebab-sebab perpecahan wal ikhtilaf dan juga perselisihan.
wa an yatahammalu ma yaqa'u bainahum minal khusumat, dan mencegah dirinya, menahan dirinya dari hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan di antara mereka. Wa an yunsifa ba'duhum ba'dha fil huquq, dan ditekankan, diwajibkan untuk seorang mukmin agar dia berbuat adil, berbuat insaf, berbuat netral di antara sesama saudaranya agar tidak terciptanya permusuhan dan perselisihan. Hatta tabqal mawaddah, sehingga eh, rasa cinta itu bisa senantiasa ada, ya, dan rasa persaudaraan itu akan senantiasa ada di dalam diri seorang, ya. Karena kaum muslimin itu digambarkan oleh syariat di mana ia dikatakan sebagai binaan wahidan, bangunan yang satu atau satu bangunan, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mukmin lil mukmin kal bunyan, permisalan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti satu bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dha, yang saling menguatkan satu sama lain. Kita tahu suatu bangunan itu bukanlah satu benda yang besar begitu saja, melainkan itu merupakan beberapa benda yang digabungkan satu sama lain menjadi satu kesatuan, sebuah bangunan yang besar. Di situ ada hebel atau ada batu bata yang ditumpuk satu sama lain sehingga membentuk sebuah dinding. Maka bagaimana sebuah dinding jika satu batanya dicabut ataupun banyak batu bata yang dicabut? Maka apakah bangunan itu bisa menjadi kuat? Apakah dinding itu bisa berdiri kokoh? Tentu saja tidak. Dan begitulah permisalan kaum mukmin yang mana dia saling menguatkan satu sama lain. Kemudian Rasulullah memberikan contoh syam wa syam baka baina asabi'ihi. Beliau apa namanya, menguatkan sebagai menguatkan jari-jarinya seperti ini, memberikan contoh ketika bersabda dengan hadis ini, ya, mengampakkan jarinya seperti ini, tasbih. Ya, hadis yang lain juga di mana Rasul bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadi. Perumpamaan kaum mukmin dalam cinta mencintainya, dalam sayang menyayanginya, dan dalam bahu membahunya itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Yang dimana jika salah satu anggota tubuh dari jasad itu sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain akan ikut merasa sakit juga. Ya, dengan apa? Dengan tidak bisa tidur dan juga menimbulkan demam. Jadi reaksi demam dalam tubuh seorang manusia itu, ya, itu adalah bentuk alarm sebenarnya. Alarm bahwa ada bagian tubuhnya yang sedang tidak benar, yang sedang tidak beres. Ada bagian tubuhnya yang sedang sakit, yang di situ tubuh berusaha untuk menyembuhkannya dengan dia memberikan alarm berupa demam agar apa? Agar orang itu bisa istirahat. Ya, begitupun perumpamaan permisalan kaum muslimin, dia seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, maka yang lain juga sakit. Kalau satu sulit, maka yang lain juga akan merasakan kesulitannya dan datang membantu. Kalau yang satunya senang, maka yang lain juga ikut senang, bukan malah membenci kesenangannya ataupun berbahagia di atas penderitaannya. Ini kita bahas di hadis yang sebelumnya, ya, yang berkaitan dengan apa namanya, penyakit hati berupa senang di atas penderitaan orang lain dan benci di atas kesenangan ataupun kebahagiaan orang lain. Ya. Kemudian saya melanjutkan di sini sedikit lagi. Wa idza da'at ad-darurah wal hajah ila al-hijri falyakun salasata ayyamin fa'aqal. Kalau memang sekiranya dibutuhkan untuk memboikot atau dibutuhkan untuk mendiamkan saudaranya, untuk meredam emosinya tadi, untuk meredam amarahnya tadi, maka hendaknya sampai 3 hari saja ataupun kurang dari 3 hari. Hatta yakhifa ma fil nufus, sehingga apa yang bergejolak di dalam jiwa itu bisa meredam. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Dan yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai dengan mengucapkan salam. Para hadirin yang semoga Allah muliakan, ikhwan dan akhwat, ini sudah kita sebutkan tadi bahwa ini yang dimaksud adalah memboikot atau mendiamkan dalam perkara duniawi. Adapun dalam perkara agama, maka diperbolehkan untuk memboikot ataupun mendiamkan lebih daripada 3 hari. Ya. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat.
Ya, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah di mana beliau memboikot 3 orang yang tidak ikut dalam perang, ya, tanpa alasan syar'i selama kurang lebih 50 hari. Di antara sahabat yang terkemukannya adalah Ka'ab bin Malik. Ya, sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu bersama 2 orang sahabat yang lain, ya, di mana apa namanya, beliau itu tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ya, pada saat itu beliau tidak ikut serta dalam perang Tabuk dan tanpa ada alasan syar'i. Ya, tidak ada uzur untuk beliau tidak mengikuti perang tersebut bersama 2 orang yang lain. Ya, maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghajarnya atau memboikot sahabat Ka'ab bin Malik ini bersama 2 orang yang lain sampai sekitar 50 hari. Sampai sekitar 50 hari. Datang ke pasar nggak ada yang merespon. Benar-benar para sahabat yang lain pun sama sekali nggak ada yang berinteraksi dengan Ka'ab bin Malik ini. Bukan hanya 1 orang 2 orang, satu kota. Ya, seluruh kota Madinah disuruhkan oleh Rasulullah untuk memboikot sahabat Ka'ab bin Malik ini sebagai pelajaran untuk beliau bahwa apa yang beliau tinggalkan ini merupakan sebuah keburukan, yaitu tidak mengikuti perang yang pada saat itu adalah perang Tabuk. Ya, sampai pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menempatkan firman-Nya di surat At-Taubah ayat 118. Ya, di situ dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Barulah setelah turun firman tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghentikan praktek boikotnya kepada Ka'ab bin Malik bersama 2 orang yang lain. Ini menunjukkan, ya, dalil ini dalil landasan utama bagi kita bisa untuk mendiamkan atau memboikot kaum muslimin yang lain yang memang dia pelaku dosa besar, yang perbuatannya ini memang bisa apa namanya, memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat begitu. Ya, namun tetap ini melihat kondisi ya. Ini kan dilakukan oleh Nabi, di mana beliau adalah pemimpin, pemimpin kota Madinah. Apapun yang dikatakan pemimpin, semua rakyatnya mengikut, kan begitu. Kalau kita di sini hanya rakyat sipil, jangan coba-coba melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi kalau memang kita nggak punya apa namanya, nggak punya kuasa di situ. Ya, ada tetangga yang ahli maksiat misalkan dia sering meninggalkan sholat, kita boikot, kita diamkan. Nggak begitu caranya. Di sini jelas berbeda kondisinya. Di sini Nabi SAW, di sini beliau adalah Nabi dan beliau pemimpin kota Madinah. Pada saat itu masyarakat yang ada di sana dipimpin oleh beliau. Beliau punya wewenang untuk menyerukan semuanya. Kita masyarakat sipil nggak bisa seperti itu. Apalagi di sini di zaman sekarang ini, zaman fitnah ini, orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu sudah dianggap umum, ya kan? Naudzubillah. Orang yang berlaku maksiat itu sudah lebih banyak daripada orang yang taat. Bagaimana kita yang sedikit ini mau memboikot orang yang lebih banyak ini? Nggak bisa. Sementara yang dilakukan oleh Rasulullah adalah 3 orang yang melanggar. Sisanya semuanya ikut, nggak ada yang melanggar gitu. Kalau kita kondisi sekarang, kita yang taat sedikit, yang melanggar lebih banyak. Jadi nggak bisa disamakan mentah-mentah ya. Dilihat kondisinya. Ini bisa kita terapkan dalam keluarga misalnya. Ada anak misalkan, atau istri misalkan, atau siapapun di keluarga. Kita sebagai kepala keluarga, ada anggota keluarga yang melanggar syariat, meninggalkan kewajiban, kita boikot dia, kita hajar dia. Ya, kita kurung di kamar misalkan, kasih pelajaran, dikurung di kamar, keluar cuma boleh ke kamar mandi, udah nggak usah sekolah kamu, tapi makan tetap dikasih, tetap memperhatikan hal-hal yang baik untuk dirinya tentunya ya. Intinya diberikan pelajaran, di boykot ini bisa, karena kita sebagai pemimpin di situ. Tapi kalau untuk ke masyarakat yang lain, tetangga, ataupun yang lain-lainnya, saudara jauh misalnya, ya intinya yang ke atas lah ya, ataupun yang selevel, ini agak sulit dilakukan. Ya, ini bisa diterapkan, karena kan dalam rangka memberikan pelajaran. Dalam rangka memberikan pelajaran, ini bisa dilakukan kepada orang yang di bawah kita. Misalkan memang presiden, pada rakyatnya, bupati, wali kota, gubernur, pada rakyat yang ada di bawah kekuasaannya, ini bisa dilakukan. Namun kita sebagai rakyat sipil ini nggak bisa. Apalagi sekali lagi tadi kita ini minoritas. Orang yang soleh, orang yang taat itu sedikit. Ya, orang yang taat sedikit. Ya, Anda merasa Anda rajin sholat 5 waktu, nggak pernah bolong, selalu di masjid. Ada saudaranya yang nggak pernah sholat,
Anda berani-berani boikot dia. Ya, ini nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Justru di situ akan timbul fitnah yang lebih besar dan juga akan timbul permusuhan di masa. Dan juga akan menjadi kesannya bahwa apa yang kita lakukan ini ya tidak mengarah kepada kebaikan. Dia akan ada ucapan-ucapan dari orang bahwa ya percuma Anda sholat kalau kelakuan seperti ini kan gitu. Sholat Anda nggak memperbaiki sikap Anda kan gitu. Akhirnya orang malah menjauh lagi dari sholat. Berarti sholat itu nggak ada gunanya. Contohnya tuh si Fulan dia rajin sholat tapi kelakuannya nggak benar. Berarti orang yang sholat juga, yang rajin sholat juga nggak dijamin. Akhirnya orang jadi malas lagi sholatnya. Kan itu dampaknya lebih buruk. Bukannya kita mengajak niatnya baik untuk mengajak, tapi malah malah makin menjauhkan yang bukan mendekatkan. Jadi ada kalanya sesuatu yang baik itu harus diiringi dengan cara yang baik. Ya, ini perlu diingat ya. Sesuatu yang baik harus diiringi dengan cara yang baik. Maka niat yang baik itu tidak cukup untuk mengatakan suatu perbuatan itu baik. Dia juga harus diiringi dengan cara yang baik. Ya, misalkan seorang berniat untuk memberikan sedekah, makan kepada fakir miskin atau anak yatim, menyantuninya, namun dengan harta yang dihasilkan dari mencuri, dengan harta yang dihasilkan dari memakan riba, dengan harta yang dihasilkan dari berjudi. Apakah berinfaknya dia kepada anak yatim dengan hartanya ini menjadi amal soleh? Tentu tidak, ya, karena caranya tidak benar. Maka amal yang baik, apa niat yang baik, ya, itu tidak bisa dikatakan baik kalau caranya tidak benar. Ya. Allah alam bisawab ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, dan kita serahkan kepada moderator jika ada yang ingin bertanya, ya, mungkin satu atau dua pertanyaan aja. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka maksimal 2 pertanyaan ya untuk pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah sudah ada 1 pertanyaan yang masuk. Cukup panjang, izin kami bacakan Ustaz. Silakan. Salam- Assalamualaikum, semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Ana ingin bertanya Ustaz, Ana ada masalah dengan keponakan Ana. Tapi ibunya, yaitu kakak Ana, lebih mendengarkan perkataan keponakan Ana. Dan sampai sekarang kakak Ana marah pada Ana dan mengatakan tidak akan menegur Ana selama hidupnya. Sejak kejadian itu, Ana tetap menghubungi kakak Ana. Ana telepon walaupun kakak Ana tidak seperti biasa meresponnya. Dan bukan pada Ana saja, Ustaz. Sama saudara Ana yang lain marah juga. Kakak Ana marah juga. Kakak Ana beranggapan kami menyalahkan anaknya. Bagaimana Ana harus bersikap, Ustaz? Di telepon tanggapannya dingin saja. Kejadiannya sudah masuk 4 bulan. Syukron atas jawabannya, Ustaz. Fadol, Ustaz. Baik, agak panjang ya. Hmm. Intinya Lumayan. adalah eh, ada permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara penanya dengan keponakannya. Kemudian ada respon dari ibu dari keponakannya ataupun kakaknya, berarti ya, dari kakaknya sebagai ibunya, yang responnya ini lebih ke arah menyalahkan dari si penanya ya. Dan sudah dilakukan usaha atau upaya memperbaiki hubungan dengan kakaknya ini, namun tidak direspon dan bahkan sampai menyalahkan dirinya. Apa yang harus disikapi? Baik, yang pertama perlu diketahui bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ini punya kewajiban untuk menyambung silaturahim. Silaturahim ini terjadi kaitannya dengan sesama saudara yang punya ikatan darah. Dalam hal ini ponakan pun ada ya, berarti keponakan ini saudara yang punya ikatan darah, dan juga kakak juga sama kakak kandung yang punya ikatan darah juga sama. Berarti kita di sini perlu pahami punya kewajiban untuk menyambung silaturahim dengan mereka semuanya. Menyambung silaturahim itu kata Al-Imam An-Nawawi bentuknya umumnya adalah berbuat baik, al-ihsanu ilal aqarib, berbuat baik kepada semua kerabat. Bentuk berbuat baiknya itu banyak. Apapun perbuatan baik yang dilakukan kepada kerabat itu sudah bentuk silaturahim. Jadi nggak pasti terbatas dengan mengunjungi kerabat ke rumahnya, silaturahim.
Kalau nggak mengunjungi nggak silaturahim, nggak. Transfer uang pun misalkan itu silaturahim. Kirim pesan, ucapkan salam, tanya kabar pun itu sudah berbuat baik, berarti silaturahim seperti itu. Itu jika yang memang berkaitan dengan jarak yang jauh. Ataupun kalau yang kerabatnya dekat bisa dengan bantu, jika ada kesulitan kita bantu dengan tenaga, misalkan kita harta cukup untuk keluarga sendiri bisa kita bantu dengan tenaga. Ini juga bentuk silaturahim. Intinya kita punya kewajiban untuk menyambung silaturahim di situ. Tapi kalau memang namanya kita sebagai manusia ya, manusia umum, manusia normal ya, ada kalanya kita ada rasa yang memang nggak bisa dibendung. Maka di sini syariat Islam membolehkan untuk memboikot hanya sebatas 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari ini merupakan bentuk memutus hubungan ukhuwah Islamiyah. Terlebih lagi kepada kerabat, maka ini termasuk perbuatan memutus hubungan silaturahim. Dan ini ada dosa yang lebih besar. Di mana Rasul bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke surga orang yang memutus silaturahim. Kalau lebih dari 3 hari. Karena ini termasuk perbuatan memutus. Maka perlu hati-hati. Apalagi yang disampaikan tadi sudah 4 bulan kasus ini ya. Maka kita lihat dari hadis yang tadi kita bacakan, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Dan yang baik dari keduanya adalah yang memulai salam terlebih dahulu. Kita harus menyambung hubungan itu. Ya, kita harus menyambung hubungan itu. Ada banyak anjuran-anjuran tentang kewajiban daripada silaturahim ini. Dan cara kita tadi, kita kan sudah membela saudara ya. Kita mendiamkan saudara kita entah yang di luar kerabat ataupun yang kerabat, maka cara untuk merujuknya adalah dengan minimal mengucapkan salam kepada dirinya. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, ketika seorang memboikot, mendiamkan saudaranya, menghajar saudaranya, maka cara dia merujuk hal tersebut adalah minimal dengan mengucapkan salam. Ini pendapat jumhur dan juga diambil oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Malik dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa tidak cukup hanya dengan mengucapkan salam, harus mengembalikan hubungan mereka berdua kembali ke hubungan awal, seperti tidak ada apa-apa. Namun Allah alam, pendapat yang lebih kuat yang diambil adalah yang jumhur, yang mana minimal mengucapkan salam. Nah, itu kewajiban kita sebagai orang yang paham ilmunya. Kita paham ada kewajiban silaturahim, kita paham ada dosa daripada memutus silaturahim itu tadi. Karena lebih dari 3 hari bentuk memutus. Dan memutus silaturahim terlalu tidak akan masuk surga. Maka kita yang punya ilmu gitu, kita perlu merujuk dengan minimal mengucapkan salam. Kalau bisa kunjungi langsung pada si keponakan, selesaikan masalah kepada keponakan ini, karena kan intinya pertama dari keponakannya kan. Selesaikan masalah dengan keponakan. Pertama, ya, cari jalan keluar, cari solusi, jangan sampai berlarut panjang-panjang. Ya, kalau misalkan memang responnya dari keponakan pun belum bisa menerima sikap baik kita, upaya baik kita, ya, maka ya itu urusan dia. Namun bukan berarti kita juga malah membalas dengan perbuatan yang buruk. Kita tetap harus berbuat baik. Maka tadi disampaikan memaafkan itu sulit ya. Karena dalam hadis juga dikatakan laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung itu bukan dengan cara al mukafi. Mukafi itu memberikan sesuatu yang semisal. Innamal wasilu man wasala idza qata'a. Adapun orang yang menyambung, orang yang dikatakan menyambung silaturahim yang sebenarnya adalah ketika dia diputus oleh saudaranya, dia tetap menyambung, dia tetap berbuat baik. Itu namanya menyambung silaturahim yang hakiki. Kalau keponakan penanya ini tetap merespon yang nggak baik, tetap nggak mau memperbaiki keadaan, maka tetap kita berbuat baik kepadanya dan itulah silaturahim yang hakiki. Dan kita sudah menunaikan kewajiban dan kita sudah terhindar dari sesuatu yang diharamkan yaitu memutus silaturahim. Adapun mereka yang melakukan pemutusan tadi, tetap kita berbuat baik, tetap kita berdakwah kepadanya, kita ajak kepada kebaikan. Dari perbuatan baik kita ini, walaupun dia berburuk, diharapkan dia bisa dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan dari dia melihatnya ini orang tetap berbuat baik sama saya walaupun saya jahat. Allah berikan hidayah, Allah berikan hidayah kepada hatinya. Itu yang diharapkan. Makanya syariat mengatakan
Orang yang silaturahim itu bukan yang memberikan kebaikan yang semisal. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik itu namanya mukafi, ya kan? Itu mah gampang, ya kan? Ada istilah kita kan balas budi. Balas budi itu gampang. Kita berbuat baik sama orang yang baik itu gampang sekali, ya kan? Tapi kita berbuat baik sama orang yang jahat luar biasa sulit. Dan itu yang ditekankan oleh syariat. Dan itu yang diganjar dengan pahala yang lebih, balasan yang lebih oleh syariat. Makanya kan dalam sabda yang lain Rasul berkata, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahiman." Nah, siapa yang dia ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hendaknya menyambung silaturahim. Adapun yang berkaitan dengan kakaknya ya, ini juga sama karena dia termasuk juga rahim, terus berbuat baik dengannya, terus berusaha menelpon, entah dia merespon atau tidak, itu bukan fokusan kita. Kita hanya berusaha untuk memperbaiki keadaan dalam rangka menjalankan kewajiban kita untuk tetap menyambung hubungan kekerabatan yaitu silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami silakan jika masih ada pertanyaan, bisa bertanya secara langsung di raise hand atau bisa bertanya di kolom chat. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan masuk Ustaz. Apakah kita akhiri Ustaz? Ya, Taib, silakan ditutup saja. Baik, baik syukron wa jazakumullah pada Ustaz Rizky Agung atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini serta jawaban yang sudah eh, dari pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan takwa kita kepada Allah serta menambahkan hasanah iman kita sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi silakan wabarakatuh. kepada jemaah berdiri meeting. Barakallahu fikum.